Dari krisis menuju penantang gelar Premier League, inilah revolusi Arsenal di era Mikel Arteta. Dalam kurun beberapa musim terakhir, kebangkitan Arsenal menjadi salah satu cerita paling menarik di Premier League. Klub yang sempat mengalami inkonsistensi dan krisis identitas kini kembali menjadi penantang serius gelar juara. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipimpin oleh sosok pelatih muda visioner, Mikel Arteta. Bagaimanakah Arsenal membangun ulang fondasi tim, strategi yang diterapkan Arteta, serta faktor yang membuat The Gunners kembali diperhitungkan di papan atas Liga Inggris? Berikut ulasannya. Setelah era kejayaan di bawah Arsene Wenger, Arsenal mengalami fase transisi yang tidak mudah. Pergantian pelatih, performa inkonsisten, hingga absennya mereka di persaingan gelar membuat reputasi klub sempat meredup. Namun manajemen klub memilih pendekatan berbeda, membangun proyek jangka panjang dengan pelatih muda yang memahami filosofi klub. Mikel Arteta, mantan kapten Arsenal, dipercaya untuk memimpin revolusi tersebut. Keputusan ini awalnya diragukan karena minim pengalaman sebagai pelatih kepala. Arteta menghadapi tekanan besar, tetapi perlahan tapi pasti arah permainan Arsenal mulai terlihat jelas. Salah satu perubahan yang paling mencolok di era Arteta adalah identitas permainan yang kuat. Arsenal kini tampil dengan gaya bermain bebas, penguasaan bola, pressing terorganisir, dan transisi yang sangat cepat. Arsenal membangun serangan dari lini belakang dengan sabar, back tengah dan gelandang bertahan aktif dalam distribusi bola untuk membuka ruang. Sedangkan back sayap sering masuk ke tengah untuk membantu kontrol permainan. Sistem ini membuat Arsenal unggul jumlah pemain di lini tengah. Ketika kehilangan bola, seluruh tim langsung melakukan tekanan. Hal ini meminimalkan peluang serangan balik lawan. Kemudian saat merebut bola, Arsenal mampu menyerang dengan cepat melalui pemain sayap yang eksplosif. Pendekatan ini menjadikan Arsenal sebagai salah satu tim dengan struktur permainan paling rapi di Premier League sekarang. Salah satu ciri khas proyek Arsenal adalah kepercayaan kepada pemain muda. Klub tidak tergantung sepenuhnya pada pemain bintang yang mahal, tetapi membangun skuad berbasis potensi dan perkembangan jangka panjang. Salah satu contoh nyata adalah Bukayo Saka, yang menjadi simbol kebangkitan Arsenal. Pemain muda ini dikenal dengan kecepatan, dribble, dan kemampuan mencetak gol dari sisi kanan. Konsistensinya membuat menjadi andalan utama tim, meski akhir-akhir ini sempat melempem. Sedangkan di lini tengah, Martin Odegaard memegang peranan vital sebagai pengatur tempo sekaligus kapten tim. Visi bermain dan kreativitasnya membantu Arsenal membongkar pertahanan lawan. Apalagi sekarang ditambah ada Zubimendi dan Declan Rice, dan juga ada Brezi Eze yang menambah kelengkapan di lini tengah Arsenal. Di bagian back, kehadiran William Saliba memberikan stabilitas di lini belakang. Kombinasi kekuatan fisik dan ketenangan membuat pertahanan Arsenal jauh lebih solid dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Perpaduan pemain muda berbakat dan struktur taktik yang jenis menciptakan fondasi kuat untuk bersaing di papan atas. Selain peningkatan kualitas teknis, Arsenal juga menunjukkan perubahan signifikan dalam mentalitas. Mereka kini lebih percaya diri menghadapi tim besar dan tidak lagi mudah kehilangan fokus di laga-laga krusial. Pengalaman bersaing di papan atas selama beberapa musim terakhir membantu karakter tim. Meski sempat kehilangan momentum di fase akhir musim, Arsenal menunjukkan kematangan yang terus berkembang. Mentalitas ini menjadi kunci jika mereka ingin benar-benar mengakhiri dominasi klub-klub seperti Manchester City dalam perebutan gelar. Arsenal kini lebih selektif dalam aktivitas transfer. Fokus mereka bukan sekedar membeli nama besar, tetapi mencari pemain yang sesuai dengan sistem permainan. Pendekatan berbasis data dan analisis performa membantu klub merekrut pemain dengan profit yang cepat. Hasilnya terlihat pada peningkatan konsistensi performa sepanjang musim. Strategi ini menunjukkan bahwa revolusi Arsenal tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di balik layar. Meski menunjukkan progres signifikan, Arsenal masih menghadapi beberapa tantangan. Konsistensi, jadwal yang padat, kedalaman skuad untuk bersaing di berbagai kompetisi, pengalaman dalam momentum penentuan gelar. Persaingan di Premier League semakin ketat dengan banyak klub yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Arsenal harus terus berkembang agar tidak kembali tertinggal. Bahkan baru-baru ini, sang manajer Mikel Arteta menambahkan bahwa saat dirinya berada di Manchester City, ia banyak melatih skema bola mati. Menurutnya,
Ada fase dan momen ketika sebuah tim memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal tertentu, dan permainan terus berkembang menjadi semakin sulit. Arteta menjelaskan bagaimana sepak bola terus berevolusi. Ia mencontohkan kemunculan inverted fullback, dominasi penguasaan bola, hingga taktik bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Salah satu hal yang paling menjadi kunci dan krusial adalah tentang sepak pojok yang hingga kini menjadi dan melekat pada tubuh Arsenal sebagai julukan set piece FC. Arteta mengatakan sekarang tim-tim beradaptasi. Tim-tim tahu persis apa yang harus mereka lakukan setelah setiap rangkaian permainan, baik itu lemparan ke dalam, gaya permainan, situasi permainan terbuka, atau permainan langsung, dan semuanya hampir man to man. Jadi ini akan menjadi permainan yang berbeda kecuali kita mengubah aturan, karena evolusi permainan memang seperti itu, ungkap Arteta. Revolusi Arsenal di era Mikel Arteta adalah contoh nyata bagaimana kesabaran dan visi jangka panjang dapat mengubah arah sebuah klub besar. Dari masa krisis hingga kembali menjadi penantang gelar. Perjalanan The Gunners penuh dengan pembelajaran. Kini Arsenal bukan lagi sekedar tim muda penuh potensi, melainkan pesaing serius di Premier League. Dengan fondasi yang semakin kokoh, bukan tidak mungkin mereka segera mengangkat trofi liga yang telah lama dinantikan.